Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami dari kelompok 3 yang terdiri dari saya Dandi Ardianto dengan NIM 14824000998. Ayo. Terus saya Nugraha Gustanto, NBI 14824000019. Dan Adwin Prayoga dengan NIM. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan laporan analisis mengenai sistem absensi mahasiswa menggunakan model SDLC waterfall. Nah, secara spesifik, presentasi ini akan membahas analisis perkembangan sistem absensi mahasiswa berbasis QR code dan geolocation menggunakan SDLC waterfall. Nah, tujuan dari presentasi ini adalah untuk menentukan model, menjelaskan tahapan, dan menganalisis keuntungan serta kelemahan dari penerapannya. Ayo, Terus next. untuk pemilihan model SDLC atau Software Development Life Cycle adalah kerangka kerja untuk merancang, membangun, menguji, dan memelihara sistem. Untuk studi kasus ini, model yang dipilih itu waterfall, pendekatan linear sekuensial yang menuntut fase selesai dan terdokumentasi sebelum melanjutkan. Ya, rumusan masalah gurung. Bikin ya, bikin ya. Ya, lalu rumusan masalah ada 3 pernyataan utama yang Rumusan menterbelakang. masalah dan tujuan. Rumusan masalah dan tujuan. Rumusan masalah satu, model SDLC. Apa yang paling tepat digunakan untuk pengembangan sistem absensi mahasiswa? Dua, bagaimana tahapan pengembangan sistem tersebut berdasarkan model SDLC yang dipilih? Tiga, apa saja keuntungan dan kelemahan dari penerapan model SDLC tersebut pada sistem absensi mahasiswa? Tujuan Tujuannya menentukan model SDLC, menjabarkan tahapan pengembangan dan menganalisis keuntungan dan kelemahan untuk sistem presensi. Terus untuk selanjutnya alasan memilih waterfall, yaitu yang pertama itu stabilitas kebutuhan. Aturan kampus relatif statis sehingga cocok dengan waterfall. Terus yang kedua kejelasan teknologi, logika, integrasi QR code sama Eversense dapat dirancang untuk utuh di awal. Terus dokumentasi anggaran. Waterfall mendukung dokumentasi lengkap dan predikatif prediktabilitas anggaran atau real time. Nah, tahapan SDLC. Secara garis besar, tahapan dari model waterfall ini dibagi menjadi tahapan yang berurut. Dimulai dari analisis kebutuhan atau requirement gathering analysis, lalu kemudian sistem design, lalu implementation, testing, development, dan dilanjutkan dengan maintenance. Detail tahap satu analis kebutuhan, klasik, klasifikasi hak akses, admin dosen mahasiswa, QR code dinamis oleh dosen, geolocation, dan radius kampus. Tahap 2 perancangan, ERD pengguna, jadwal koordinat riwayat, UI, UX,
mobile, dan web logika perhitungan jarak. Gambar gambar tersebut adalah alur mulai dari alur kerja dosen generate PR, lalu mahasiswa mulai nge-scan, dilanjutkan sistem cek koordinat dan divalidasi benar atau tidak. Terus untuk selanjutnya itu ada 3 tahap berikutnya dalam pengembangan sistem. Tahap yang ketiga, implementasi yaitu proses pengembangan aplikasi dengan membuat front end dan back end sistem. Terus untuk yang keempat, pengujian sistem yang dilakukan menggunakan metode black box testing untuk memastikan fungsi sistem berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Terus untuk yang tahap kelima, development atau maintenance. Itu proses penerapan sistem pada server kampus serta pemeliharaan sistem jika ditemukan bug atau masalah teknis. Terus lanjut. Eh, Keuntungan model waterfall. Dalam penerapan model waterfall ini memberikan banyak keuntungan. Yang pertama, alur kerjanya yang jelas. Tim dapat bekerja secara terstruktur tanpa tumpang tindih antara fase satu dengan yang lain. Lalu ada dokumentasi yang kuat, seperti SRS dan blueprint yang akan memudahkan pemilihan jangka panjang. Lalu ada kontrol biaya. Model ini meminimalkan skop creep dan pembengkakan biaya. Next. Kelemahan dan mitigasi. Kelemahan kurang fleksibel pada perubahan. Masalah operasional terlambat terdeteksi saat testing akhir. Mitigasi yang disarankan lakukan site survey GPS belum desain final. Sediakan fitur override manual untuk dosen saat gangguan GPS. Terus untuk kesimpulan dan sarannya, kesimpulannya waterfall paling ideal untuk sistem presensi QR code dan geolocation di lingkungan kampus karena stabilitas, dokumentasi, dan kepastian anggaran. Terus untuk sarannya, matangnya analisis kebutuhan hingga 100% di awal dan dokumentasikan rinci atau SKPL untuk meminimalkan perubahan device coding. Nah, hal ini tuh dikarenakan kebutuhan sistem relatif stabil, dokumentasi dapat dibuat dengan baik, serta proses pengembangan itu dapat dilakukan secara terstruktur. Terus sebagai sarannya analisis kebutuhan sistem itu harus dilakukan secara matang sejak awal serta didokumentasikan secara rinci agar proses pengembangan berjalan lebih relatif dan meminimalkan perubahan pada tahap implementasi. Baik, untuk penutupan, sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah dalam penyampaian. Saya kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes.